Oke, baik ya. Apa kabar hari ini teman-teman dan seluruh saudara-saudaraku yang mungkin hari ini sedang merasa panik dan kebingungan ya. Karena hari ini belum punya uang atau udah lelah banget buat nyari dana talangan ke sana kemari dengan harapan bisa gali lubang tutup lubang untuk membayarkan hutang di aplikasi yang lama dengan cara menambah hutang di aplikasi yang baru. Dan apa kabarnya hari ini? Hati yang terus masih gelisah dan merasa serba salah. Hari ini kalian harus bisa menarik kesimpulan apa yang hari ini kalian perbuat adalah sebuah pengalaman berharga agar di kedepan hari kita tidak terjebak lagi dengan dinamika yang namanya aplikasi pinjol ini. Baik ya, hari ini kita pengen berbicara dan ngomongin tentang sesuatu yang menjadi sumber masalah. Kenapa hari ini teman-teman itu bisa berhutang di banyak aplikasi pinjol? Mungkin jawabannya udah pasti tahu ya, karena hutang di aplikasi pinjol ini banyak. Lalu ada yang gali lubang tutup lubang. Nah, sekarang Bang, bagaimana sih solusinya ketika kita terjebak di banyak aplikasi pinjol ini? Setelah kemarin-kemarin ternyata kita salah. Hari ini banyak yang udah salah langkah di awal karena menggunakan aplikasi pinjol yang lain sebagai dana talangan untuk menutupkan hutang di aplikasi pinjol yang lama. Dan akhirnya hari ini tambah pusing. Ya jelas dong. Karena setiap aplikasi pinjol yang hari ini kalian berhasil gunakan dan kalian gunakan untuk menjadi penutup hutang di aplikasi yang lama atau menjadi dana talangan, hari ini kalian sudah pasti akan menambah biaya beban platform, itu kita harus bayar. Ditambah lagi yang sekarang udah telat-telat pasti ada beban biaya denda dan bunga, biaya administrasi, ini tuh segala macam banyak lah. Dan hari ini apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di posisi seperti ini? Ayo, siapa yang hari ini udah galbay di 3 aplikasi atau mungkin udah galbay di 5 aplikasi? Ada yang 7, 10, 15, 20 aplikasi. Iya, banyak banget ya. Iya. Karena udah salah langkah dari awal, ya kan? Jadi hari ini kita akan perbaiki itu semua satu persatu. Yang pengen menyelesaikan masalah ini dengan secara bersamaan dan keseluruhan, bisa aku pastikan itu nggak bisa. Karena hari ini kita masih tetap mengharapkan biaya pembayaran itu dari melalui gaji ya, atau mungkin dari jualan ya untuk ibu-ibu, dari pedagang-pedagang, dari dagangan-dagangan ya kan, yang hari ini kita juga udah pasti sama-sama tahu ya, hasil keuntungan dari penjualan dari dagang kita tadi, dari gaji kita tadi juga bakal nggak cukup nih untuk membayar satu aplikasi aja yang hari ini udah bertambah biaya beban denda dan bunganya itu udah nggak cukup Bang ya, dari penghasilan kita sehari-hari. Oke, baik ya. Untuk yang sedang mengalami masalah seperti ini, jangan panik berlebihan, kalian tenang terlebih dahulu ya. Fungsi dari tenang dan gak gerusak-gerusuk ini cukup banyak kawan-kawan ya. Salah satunya kalian akan mampu untuk berpikir secara positif dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Itu udah keputusan akhir supaya kalian tidak terjerembab ke dalam masalah yang lebih dalam lagi. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu ya, tetap di video manapun aku tetap menjelaskan dan mengingatkan, menginstruksikan dan menyuruh kalian itu agar untuk tetap tenang terlebih dahulu ya. Karena memang fungsi dari ketenangan ini cukup banyak. Di samping kita bisa berpikir positif, maka kita akan lebih bisa ya untuk melihat peluang apa hari ini yang mungkin bisa menambah cuan. Lalu orang-orang yang mungkin sedang menonton video ini akan bantah habis-habisan ya kan. Nggak bisa Bang, yang namanya tiap hari diteror sama aplikasi pinjol itu bagaimana mungkin bisa tenang. Bagaimana mungkin hari ini kita bisa tidur terlelap dengan nyenyak kalau hari ini kita masih dibayang-bayangi katanya mau disebar data ya kan. Terus akan ada lagi bantahan, bagaimana mungkin kita bisa hidup tenang Bang kalau hari ini mereka itu udah meneror kantor saya ya. Banyak ya hari ini teman-teman yang mengalami masalah seperti itu. Gua udah sering ya sharing kepada teman-teman yang mengalami masalah seperti ini ya. Kalian jangan panik. Karena ketika kalian panik, kalian akan salah dalam mengambil langkah. Jadi tentang ketiga kekhawatiran kalian tadi yang katanya disebar data, yang katanya hari ini udah panik banget karena tiap hari diteleponin sama pihak aplikasi pinjol ya. Itu yang pastinya akan membuat panik. Ditambah lagi pesan-pesan WA yang katanya akan mendatangkan debt collector lapangan. Ada lagi yang katanya akan di blacklist OJK, ini itu segala macam. Dan katanya juga akan dilakukan penyebaran data.
Jadi untuk menanggapi itu semua kita perlu menggunakan logika-logika sederhana saja. Nggak usah yang terlalu pintar-pintar banget, yang sederhana-sederhana saja ya kan. Jadi kita bisa, ini ketika kita dalam keadaan situasi panik seperti ini ya, kita akan tidak bisa memilih dan menggunakan logika-logika sederhana kita. Padahal kita ini termasuk yang menonton video-video ini adalah orang-orang yang pintar, smart, cerdas ya kan. Tapi karena hari ini dalam keadaan panik itu semua menjadi hilang. Karena kita terfokus kepada masalah aplikasi pinjol ini. Sampai akhirnya kita ya mengesampingkan urusan-urusan pribadi kita, urusan keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan inilah awal pokok permasalahan itu semakin membesar. Karena kita dipaksa terus ya, terus-terusan berpikir setiap malam, berpikir setiap hari, berpikir tidak pernah lepas dari yang namanya aplikasi pinjol ini. Dan hari ini banyak yang menginginkan bisa bebas. Jadi hari ini yang bisa membebaskan diri kalian sendiri itu adalah diri kalian sendiri. Yang bisa membebaskan diri kalian itu hari ini dengan berbagai macam permasalahan kehidupan, diantaranya aplikasi pinjol ini, adalah kalian sendiri. Orang lain hanya bisa memotivasi, orang lain hanya bisa memberikan strategi, orang lain hanya bisa berdoa dan mengkasih beberapa arahan dan support untuk kalian. Tapi kalau seandainya kalian yang memang tidak mau melepaskan diri kalian dari jeratan hutang pinjol ini, ya mau sampai nanti kita mati sekalipun ini nggak akan selesai. Karena kita yang masih memupuk ya dan menumbuhkan dengan subur ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hati, di dalam pikiran. Takut nanti debt collector datang, takut nanti kalau datangnya ke kantor, datangnya ke rumah, ketemu orang tua, ketemu istri, suami, ketemu ini itu segala macam, banyak banget ketakutan-ketakutan yang hari ini sebenarnya kita sendiri yang menciptakan hal itu. Jadi coba relax dulu sebentar ya, cobalah memilih waktu yang tepat untuk mengadukan semua masalah ini kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena hari ini satu-satunya kekuatan yang tersisa ketika kita sudah nggak punya apa-apa itu ya adalah kekuatan doa dan usaha. Ini banyak yang cuman membesarkan masalahnya, menggedekan paniknya, membesarkan rasa paniknya, tapi lupa berdoa. Berusahanya sih udah keras banget ini ya, udah jual ini itu segala macam, udah gadai ini itu segala macam, udah menambahi jam lembur kerjanya ya kan, tapi lupa berdoa. Lupa menitipkan masalah ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi coba kita lebih lebih membuat masalah ini kecil dengan cara menitipkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan cara kita benar-benar berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa ya memberikan kita kelimpahan rahmat dan rezeki, membukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya kan, dan akhirnya kita bisa segera terbebas. Jadi ketika kalian sudah melakukan beberapa hal yang tadi kita jelaskan, gue yakin ya, ini pengalaman pribadi gue sendiri ketika gue mengalami masalah yang sama dengan kalian di 4 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah hari ini gue bisa lepas dari satu persatu masalah hutang-hutang aplikasi pinjol ini. Jika ada yang bertanya, Bang, apakah abang hari ini masih memiliki hutang pinjol? Iya ada. Itu karena beberapa aplikasi yang hari ini belum kita bayar itu memang aplikasinya udah hilang. Ternyata beberapa waktu yang lalu itu di tahun 2019 itu aplikasi yang kita gunakan itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sudah berhasil di take down dan dimusnahkan oleh pihak OJK dan Kemkominfo. Alhamdulillah ya. Nah, jadi ketika kita bisa relax ya, tapi kita dengan catatan ya terus berusaha dan berdoa ya dengan serius. Itu nanti dengan seiringnya berjalan waktu, yakinlah ya, Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Hari ini kita memang benar-benar butuh untuk melunasi semua hutang-hutang pinjol itu ya kan, bukan memenuhi semua keinginan itu. Tuhan pasti lebih tahu apa yang hari ini sedang kita butuhkan. Tapi jangan ditambahin lagi masalahnya. Hari ini banyak yang udah ngerasakan bagaimana sadisnya aplikasi-aplikasi pinjol ilegal atau yang legal pun menagih itu, bagaimana malah nekat lagi untuk menambah di aplikasi yang lain. Udah stop dulu, stop, berhentilah di situ. Kalaupun hari ini kita harus makan nasi cuman pakai garam ya udah nggak masalah, kita syukurin saja karena di luaran sana masih banyak orang yang belum tentu bisa makan.
kita coba kontrol pengeluaran kita hari ini, kita coba perbaiki kembali ya. Apa-apa yang mungkin di beberapa waktu yang lalu, di masa lalu itu adalah sebuah kesalahan. Mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak, itu kita harus bisa pilih dan pilah ya. Apa yang hari ini bisa mendatangkan keuntungan untuk diri kita, untuk yang mungkin bisa menjadikan ini sebuah kerugian, itu mohon tahan kehendak kita, tahan selera kita ya untuk melakukan hal-hal yang tersebut ya. Jadi yakinlah, kita harus tetap semangat. Salah satu kunci untuk bisa menyelesaikan masalah ini, satu ya paling penting hari ini adalah semangat. Kalau kita sehat, kita bekerja tapi kita nggak semangat, maka semuanya nanti juga akan amburadul, maka semuanya nanti tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke ya, baik, jadi mungkin itu dulu. Mudah-mudahan video ini mampulah untuk membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang padam, yang mungkin hari ini sudah merasa dipermalukan. Ayo segera bangkit dari segala macam keterpurukan ini ya. Masalah utang di aplikasi pinjol ini tidak besar, hari ini menjadi besar karena kita memang belum punya uang. Oleh sebab itu, ayo sama-sama kita cari uang dan mudah-mudahan kita segera menjadi orang kaya. Oke, baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.